Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wija Vitasari Putri. Saya mahasiswi alih kredit kebidanan Stikes Kusuma Husada. Hari ini saya akan memberikan edukasi tentang personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Oh iya Mbak, sebelumnya sudah pernah kesini atau belum? Belum. Belum. Kalau begitu saya dapatkan dulu ya identitasnya. Atas nama Mbak siapa? Atas nama Denia. Usianya berapa Mbak sekarang? Usianya 16 tahun. Untuk alamatnya? Alamatnya Anaya. Iya. Berarti sekarang ini ya masih sekolah ya? Iya, Kelas masih. berapa Mbak? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Mbak Dina, mungkin ada yang dikeluhkan atau ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya mau konsultasi. Udah 2 hari ini saya kan menstruasi. Terus ada keluhan gatal-gatal di area itu kenapa ya? Oh gitu. Sebelumnya saya boleh minta data riwayat menstruasinya dulu ya. Sebelumnya haid pertama kali usia berapa Mbak? Di usia 12 tahun. 12 tahun. Kalau menstruasi lancar, setiap bulan pasti dapat? Iya, lancar. Dapat. Tidak ada nyeri perut, nyeri pinggang seperti itu? Tidak ada. Jadi kayak nyeri datang bulan itu tidak ada ya? Tidak ada, nyaman-nyaman saja. Iya. Tidak pernah pusing, berlebihan, lemes gitu? Tidak Tidak ada. ada. Baik. Nah, kalau untuk pembalutnya kira-kira sehari ganti berapa kali Mbak? Sehari ganti 2 sampai 3 kali. Oh iya, untuk lama halangannya berapa hari? 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Dari riwayat keluarga sendiri, apakah ada riwayat kayak tekanan darah tinggi atau penyakit gula atau diabetes mellitus seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Jadi tanda-tanda vitalnya Mbaknya kayak tekanan darah, suhu, pernapasan dan nadi, gitu ya. Bentar ya, silakan. Bisa pinjam lengan kirinya ya. Dari tanda-tanda vital yang saya cek tadi itu tekanan darah Mbak 110/70, kemudian untuk nadinya itu sekitar 86 kali per menit, kemudian suhunya 36,6 derajat Celcius, jadi itu termasuk normal ya Mbak ya. Nah, mungkin ini gatal-gatal pada area lipatan alat kelamin Mbak itu terjadi karena bisa jadi karena iritasi pembalut, karena Mbaknya itu hari pembalutnya cuma 2 sampai 3 kali dalam sehari. Idealnya kan hari pembalut itu 4 sampai 5 kali dalam sehari. Nah, Mbaknya sebelumnya apa sudah pernah dapat konseling atau edukasi dari sekolahan atau dari tempat pelayanan kesehatan tentang cara personal hygiene atau pembersihan diri saat menstruasi? Belum pernah ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya Mbak sedikit ya. Saya akan mengedukasi jadi biar Mbaknya paham nanti bisa dipraktekkan di rumah gitu ya. Nah, jadi personal hygiene saat menstruasi itu adalah tindakan pembersihan diri, tujuannya agar saat menstruasi itu kita dalam kondisi tetap bersih gitu. Jadi di mana bukan hanya dari pembalut saja, juga dari diri kita sendiri. Misalnya kayak mandi sehari harus berapa kali idealnya, kemudian membersihkan pembalutnya itu bagaimana, terus ganti pakaian dalam itu seperti apa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya memang untuk pembersihan diri seperti itu ya Mbak ya. Nah, ada pun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi saat menstruasi ya, saat personal hygiene atau pembersihan diri saat menstruasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada dari faktor citra tubuh atau penampilan, di mana penampilan itu kan sangat penting sekali, apalagi seusia Mbaknya dia kan masih baru seneng-senengnya aktivitas ketemu teman-teman seperti itu. Nah, di mana kan kita harus tetap rajin Mbak nanti pembalut dengan aktivitas Mbaknya yang padat seharian di sekolah kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak rajin dari pembalut itu kan lembab Mbak ya. Jadi kalau lembab itu akan menyebabkan jamur itu mudah berada di situ, di area yang dilipat-lipatan, karena juga selain jamur juga
bercampur dengan keringat seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah praktik sosial. Jadi di mana Mbak ini kan kadang berkelompok, mengikuti kebiasaan teman-temannya. Jadi kalau misalnya seharian aktivitas terus lupa, terus ganti pembalut, atau juga ada beberapa nih, ini hanya contoh saja ya, ada beberapa anak itu karena terlalu dibantu sama orang tuanya, akhirnya dia sudah kebiasaan apa-apa kan yang menyiapkan ibunya, sehingga dia lupa bahwasanya sekarang dia ini sudah mulai menstruasi, sudah beranjak remaja, sehingga harus bisa menyiapkan untuk dirinya sendiri, sudah harus tahu kapan, oh kira-kira sekarang aku waktunya ganti pembalut ya, oh atau oh ini sudah jam istirahat, aku udah seharian nih waktunya ganti pembalut, dan seperti itu ya Mbak kira-kira. Nah ada juga dari faktor yang namanya tingkat ekonomi, di mana yang namanya kita membersihkan diri kan, apalagi remaja sekarang baru seneng-senengnya kan mesti dandan gitu ya, kan kita membutuhkan kayak sabun yang ada kandungan antiseptik misal, terus parfum, sikat gigi, pasta gigi, terus kemudian pembalut yang nyaman untuk kita. Nah semua bahan-bahan untuk pembersihan diri itu kan memerlukan biaya, jadi itu mempengaruhi dari tingkat ekonomi. Jadi seberapa kemampuan kita untuk membeli itu, seperti itu gitu ya. Iya, itu disesuaikan saja dengan kemampuan kita, cari yang bahannya mungkin hemat di kantong, terus aman, seperti itu gitu ya. Terus untuk selanjutnya itu adalah pengetahuan Mbak sendiri tentang menstruasi. Jadi misal seperti ini, ada perilaku kesehatan di mana kalau misalnya ganti pembalut misalnya 2 sampai 3 kali sehari. Nah, padahal idealnya 4 sampai 5 kali. Nah, berarti kan terlalu lama rentannya kan seperti itu. Akhirnya biasanya akan menyebabkan ini hal-hal yang kurang nyaman pada keseharian Mbak, misal seperti gatal-gatal, atau ada juga misalnya setelah sering lembab di area itu menyebabkan keputihan setelah menstruasi. Kalau itu terjadi terus-menerus itu akan menyebabkan nanti penyakit reproduksi kayak gitu. Nah, kemudian penggunaan pembalut. Nah, carilah pembalut itu yang lembut, yang tidak berwarna, kemudian yang menyerap gitu. Menggunakan celana dalam juga begitu. Cari celana dalam itu ya jangan terlalu ketat, yang longgar, kemudian bahannya katun, jadi mudah menyerap keringat seperti itu. Bahan kaos juga boleh gitu ya. Ada yang ditanyakan kalau di sini? Tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya adalah apa saja sih ini kira-kira dari semua yang saya sampaikan tadi yang harus dibersihkan selama halangan gitu ya, nggak selama halangan aja ya, kalau bisa tetap setiap hari seperti itu ya Mbak ya. Contoh kayak kalau halangan ya mengganti pembalut itu 4 sampai 5 kali dalam 1 hari. Kemudian keramas itu idealnya ya 2 hari sekali minimal ya. Kalau ternyata sudah beraktivitas seharian terus lempar rambutnya ya setiap hari tidak apa-apa, lebih bagus lagi gitu. Kemudian menyikat gigi yaitu pagi sama sore, kalau bisa ya malam hari sebelum tidur itu ya sikat gigi. Kemudian seperti mandi itu juga idealnya kan 2 kali sehari. Mencuci muka 2 sampai 3 kali dalam 1 hari seperti itu. Kemudian menggunting kuku itu idealnya kan 1 minggu 1 kali ya. Nah seperti itu. Misalnya kayak kita muslim ya, misalnya di hari Jumat dibuat rutin aja biar itu menjadi kebiasaan yang gak akan kita tinggalkan seperti itu. Yang kedua adalah dampak psikososial, di mana ketika kita membersihkan diri dengan baik, otomatis kan tubuh kita juga segar, sehat, merasa nyaman seperti itu. Kemudian tidak ada lecet atau iritasi, aktivitas juga nyaman. Nah, dengan dari situ itu Mbak juga akan merasa Mbak bisa beraktualisasi diri dalam kehidupan sehari sama teman-teman, itu aktivitasnya sehari-hari itu juga lebih pede, lebih percaya diri seperti itu kira-kira. Nah, dari yang saya jelaskan keseluruhan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada yang sudah paham ya. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekkan di kesehariannya Mbak saat halangan. Nanti kalau misalnya sudah dipraktekkan ada keluhan lagi, mungkin bisa tanya atau bisa WA ke saya gitu ya. Ya, terima kasih banyak atas kunjungannya hari ini gitu ya.
Kemudian setelah itu kita melakukan dokumentasi dengan metode SWOT. Terima kasih.